Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 0977 CGP Angkatan 9, Kabupaten Lampung Timur. Saya Sugiharto dari SMK IT Mutiara Bangsa. Di sebelah kanan saya Ayu Setiawati dari PTD SD Negeri 4 Bungku. Dari sebelah kiri saya Dame Napitupulu dari Sekolah Lentera Harapan Sekampung. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik, Bu Ayu. Pak Sugi, Ya. di sini Pak Sugi katanya mau melakukan coaching ya dengan Ibu Damai. Betul, Bu. Ada beberapa permasalahan nanti yang akan disampaikan sama Bu Damai. Oke, jadi nanti proses coachingnya akan saya amati ya Pak ya. Baik. Dan melalui rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur percakapan kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, apakah Bapak sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci, dan nanti saya juga akan mendengarkan dan melihat respon dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak tanyakan. Nah, dan di sini Pak harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, Siap. proses kreatif, dan juga mengoptimalkan kompetensi. Baik, itu. Nah, langsung saja ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, di sini akan saya tanyakan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching yang akan berlangsung. Baik, terima kasih Bu Ayu. Dalam proses coaching pada hari ini ada beberapa kompetensi yang mau saya kembangkan. Salah satunya yaitu kehadiran penuh atau present saya. Terus nanti saya akan mendengarkan aktif. Dan satu lagi Bu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang menggali kompetensi dari Bu. Dan seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, Ya. di situ secara spesifik kompetensi apa yang akan Bapak itu kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan dari beberapa kompetensi tadi ya Bu Ayu. Saya ingin banyak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya dari posisi saya Ibu Dami bisa menemukan solusi-solusi nanti yang apa yang dia bukan atau yang dia rasakan sehingga nanti beliau akan lebih expert untuk menjalani profesi. Dari untuk pencapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu sudah seperti apa Pak? Kalau saya sangat menginginkan sekali proses saya itu nanti Bu, melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya nanti ajukan yang tetap akan mengarah ke materi atau permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Lucy. Saya menginginkan nanti dari Bu Lucy sendirilah nanti dia menemukan solusinya. Nah, solusi itu dia dapat nanti dari beberapa pertanyaan yang kami nanti saya ajukan yang saya harus mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot sehingga Bu Lucy nanti setelah saya beri potensinya, kompetensinya dengan pertanyaan yang berbobot, beliau dengan sendirinya menemukan solusi seperti itu. Di sini silakan Bapak melakukan coaching dengan Bu Damai. Nanti saya mendengarkan dan melihat menilai di rubrik penilaian ya Pak ya. Baik, baik. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu Ayu, izin saya akan melakukan proses coaching dengan Bu Dami.
Ya, terima kasih. Kemarin saya mendapatkan WA nih dari Bu Dami. Intinya Bu Dami ingin ngobrol dengan saya. Ini saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit waktu ya. Tapi nanti kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau permasalahan apa Bu? Benar sekali Pak, terima kasih Pak ya. Sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktunya Ya. untuk mendengarkan permasalahan saya. Siap. Nah, harapan saya ini Pak, saya kan sebagai pembina OSIS. Saya membina ada 21 anggota OSIS ya Pak ya. Sampai anggota OSIS ada 21 orang. Tapi ini adalah tahun ketiga saya Pak sebagai pembina OSIS. Baik. Nah, selama 2 tahun belakangan ini, nah yang menjadi permasalahan saya miliki adalah kurangnya relasi di antara anggota itu. Karena sehingga dengan kurangnya relasi ini, maka mereka kurang kooperatif dalam mengerjakan tanggung jawab mereka, Pak. Baik, baik. Bu Dami, kalau boleh saya tahu ini, permasalahan yang timbul dari Bu Dami sebagai pembina OSIS ya, terus merasakan bahwa peserta didik tadi kurang komunikasi yang baik atau kerjasama seperti itu. Setelah saya mendengarkan tadi bahwasanya peserta didik yang itu bina ya di OSIS itu satu pembina OSIS ya. Iya benar, Pak. Baik, banyak Bu tadi siswanya ya. Ya 21 ya. 21 Termasuk BPH ya Pak. siswa yang luar biasa. Nah, tapi kalau saya dengar anggota OSISnya atau siswa itu ini ada sedikit permasalahan. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa Bu yang paling urgent itu harus kita diskusikan pada hari ini? Nah, permasalahan relasi di antara mereka. Relasi. Jadi kalau relasi itu kurang baik, maka di antara mereka pun untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka kurang kooperatif, Pak. Kalau boleh saya tahu Bu, peserta didik ini apakah ada pembinaan di awal pada waktu pembentukan sebuah organisasi atau mungkin ada pelatihan yang dilakukan di awal juga? Sebenarnya ada Pak ya. Jadi setelah penyeleksian masuk anggota OSIS, ada itu disebut dengan latihan dasar kepemimpinan ya Pak. Jadi sebenarnya Adalah dasarnya ada ya Bu latihan ya. dasar kepemimpinan. Nah, jadi di situ disampaikan materi kepemimpinan. Dan yang kedua, bagaimana memecahkan masalah. Dan yang ketiga adalah ya ada game membangun relasi. Baik. Kalau boleh saya tahu Bu, yang memberikan materi dasar tadi pelatihan dasar, pemimpinan, terus menuntaskan masalah teori ini siapa? Apakah dari pihak sekolah atau juga melibatkan dari pihak luar? Dari pihak sekolah Pak, Dari jadi pihak ada sekolah kepala saja? sekolah, ada juga dari guru yang terlibat, dan termasuk saya sebagai pembina OSIS. Kalau 2 tahun yang lalu Pak, itu hanya 1 hari ya Pak ya? Ya 1 hari. Kalau ini, tahun ini sudah sampai nginap jadi 2 hari. Menurut Ibu ya, dengan kondisi anak masuk sebuah organisasi OSIS diberikan pelatihan selama 2 hari ya, ini ya, normalnya 2 hari. Apakah itu nanti yang mencapai tujuan yang diharapkan? Ibaratnya anak tahu apa yang harus dia lakukan di organisasi OSIS tersebut. Ya, harusnya anggota OSIS tahu apa yang dikerjakan dan apa tanggung jawab dia, bagaimana mengerjakannya, baik itu durasi waktu mengerjakannya dan idealnya hasil dari pekerjaan. Kalau ini Bu, lebih dalam lagi, pada waktu pelatihan dasar
apakah mereka diberikan materi-materi atau semacam praktek baik langsung, sehingga penanaman tadi seperti kompetensi kesejahteraan, kemitraan, terus sampai dengan ibaratnya mereka kemitraan itu bisa terwujud. Apa materinya kan? Nah, kalau menurut pengalaman ya Pak ya, karena itu juga sebenarnya dari tahun kemarin yang disampaikan ya Pak ya tentang materi kepemimpinan, bagaimana menyelesaikan masalah lewat materi problem solving, dan juga ada game. Kalau menurut saya melalui pengalaman tadi sepertinya belum begitu ya Pak ya, belum itu belum memenuhi gitu. Kalau dikatakan menitik beratkan sebenarnya bisa dikatakan kurang cukup ya Pak ya kalau melihat dari pengalaman sebelumnya. Nah, karena dari pengalaman dari tahun ke tahun dengan materi yang sama itu nggak cukup, karena ini juga harus dibina, ada pembinaan sebenarnya. Bu, tadi itu kan Ibu sudah sampaikan ini nggak cukup. Tetapi pada waktu pelatihan dasar otomatis kita akan bisa memberikan poinnya. Kalau saya rentangkan ini tingkat keberhasilan dari pelaksanaan dasar yang Ibu lakukan sebelum peserta didik terjun langsung di sebuah organisasi. Kalau kita ibaratkan poin 1 sampai dengan 10, anak ini sudah mencapai poin berapa dengan diadakan latihan dasar? Kira-kira. Harapannya tadi kalau secara kuantitas semua 100% ya Pak ya, kerjasama dengan baik gitu Pak ya. Kalau idealnya di angka 10, tapi yang saya lihat ini masih di angka 6 Pak. Oke, angka 6. Itu secara keseluruhan ya Bu ya, di angka 6 ya. Atau berapa persennya dari angka 6-nya tadi? Namanya 100 nih, 100. 60%. 60%. Dari kegiatan yang tadi disampaikan, terus ketercapaiannya baru sekian persennya. Menurut Ibu Lucy, ini kan berarti perlu ada hal-hal yang harus dilakukan ya Bu ya. Tadi kalau sudah Ibu berikan tentang bahwa penilaian anak tadi dari angka 1 sampai dengan 10 mereka ada di poin 6, dari 100%-nya 60% dari jumlah siswa peserta didik. Nah ini mungkin ada kiat-kiat kembali Bu yang harus Ibu Lucy lakukan. Kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Lucy atau dengan satuan kerja Bu Lucy supaya anak peserta didik ini bisa melakukan kerjasama yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau seandainya sekarang ini sudah dilakukan proses dasar, tetapi belum mencapai apa yang dimau, apa tujuan yang harus diikuti atau yang tercapai. Nah ini apa yang akan dilakukan oleh Bu Lucy di satuan kerja Bu Lucy nanti kolaborasi dengan Binpeknya agar peserta didik ini yang masuk di OSIS bisa lebih kooperatif satu dengan yang lain. Kalau boleh saya tahu apa yang akan dilakukan? Oh baik, pertanyaannya bisa menginspirasikan saya ya Pak ya. Yang rencana saya lakukan itu yang pertama, saya mengevaluasi kinerja anak-anak OSIS ini setelah pelatihan selama 1 bulan Pak. Yang pertama saya akan melihat relasi di antara mereka, apakah sudah ada penerimaan. Kalau belum ada penerimaan, berarti saya harus membuat atau merencanakan adanya game. Jadi yang bisa game membangun relasi dengan baik. Terus yang kedua saya akan membawakan materi kerohanian, bagaimana di antara mereka bisa saling menerima bahwa setiap orang itu unik. Nah, bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan, dan mereka itu adalah berharga, begitu Pak. Nah, jadi karena mereka itu berharga di mata Tuhan, dan di antara mereka pun harus memiliki sebagai sesama ciptaan, saling menghargai. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ini yang ketiga ini tidak kalah penting, memberikan job list di antara mereka satu persatu. Jadi bukan hanya ketua-ketua divisi, tetapi setiap anggota pun saya harus berikan job listnya mereka. Nah, setelah saya berikan job list mereka, kapan pelaksanaannya, kapan penyelesaiannya, lalu ini yang akan menjadi saya tagih. Nah, selanjutnya dengan konsisten saya akan menjadwalkan atau mengagendakan pertemuan mereka di antara mereka, mungkin sebulan sekali begitu Pak minimalnya. Biasa. Begitu Pak. Termasuk sharing dan juga mengevaluasi begitu ya Pak ya. Luar biasa ini Bu Dami, ada beberapa hal yang rencananya ya sudah melakukan setelah dasar itu ya, setelah ada pelatihan dasar tadi melakukan evaluasi selama 1 bulan, yang artinya nanti di situ akan terlihat bagaimana penciptaan sebuah relasi. Kalau toh pun itu nanti belum mencapai tujuannya, tetap akan dilakukan dengan tadi game ya. Terus yang kedua, memberikan materi kerohanian yang langsung nanti Bu Dami atau Bu Usi lakukan, sehingga mereka merasakan bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan ya. Kita semua sama, kita berharga, sehingga satu dan yang lain nanti akan saling menghargai, terus saling menghormati, mungkin seperti itu. Tadi yang saya kata juga Bu, di yang ketiga ya, akan melakukan evaluasi melalui beberapa nanti pertemuan, sehingga anak-anak itu akan terpantau ya kegiatannya. Terus yang terakhir tadi yang saya simpulkan bahwa peserta didik yang masuk ke anggotaan OSIS akan diberikan job description-nya atau tugas masing-masing per anak apa yang harus dilakukan. Betul sekali Pak. Artinya kalau mereka sudah tahu job desk-nya, berarti kan mereka tidak akan merasa saya ini dipakai atau tidak. Betul. Sehingga mereka punya rasa responsibility atau mereka punya tanggung jawab satu dengan yang lain. Luar biasa ini Bu Dami, langkah aksinya nantinya, rencana aksi yang akan dilakukan. Kalau boleh saya tahu Bu Dami, dalam nanti melakukan rencana aksi ini siapa saja yang terlibat nanti untuk rencana aksi yang tadi Bu Dami sampaikan ke saya? Saya akan melibatkan kepala sekolah ya Pak ya. Kepala sekolah ya. Karena secara struktural ya kepala sekolah adalah yang utama yang memanage semuanya. Nah, dan juga guru-guru atau rekan guru saya yang akan memberikan materi di bagian mana mereka yang membutuhkan materi di bagian mana, atau misalnya keterampilan bagian mana mereka yang akan penuhi begitu Pak. Luar biasa nih. Jadi nanti menjadi tanggung jawab bersama Ibu akhirnya ya, menjadi tanggung jawab stakeholder yang ada di satuan kerja Bu Dami ya. Artinya dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan teman-teman sejawat, nanti akan terlibat semua dalam proses peningkatan tadi, meningkatkan kooperatif anggota OSIS yang Bu Dami bina ya. Baik, mungkin apa yang menjadi harapan Bu Usi setelah tadi sudah disampaikan tanggung jawab dan lain sebagainya, harapan ke depannya seperti apa? Harapan saya ke depan itu anak-anak OSIS dapat memimpin dengan baik, memiliki karakter kepemimpinan yang patut diteladani. Yang kedua, mereka memiliki relasi yang baik di antara mereka dan itu menjadi panutan kepada teman-teman mereka. Dan yang terakhir, mereka memiliki sikap tanggung jawab. Merupakan seorang pembina OSIS yang patut kita teladani, dan mungkin saya akan sampaikan juga akhirnya tadi dari pemasarannya Bu Dami kami Bu Dami juga bisa memberikan beberapa solusi bagi saya pada harapan
Pak. Terima kasih Bu Dame. Pada hari ini saya banyak belajar juga dari Bu Dame seperti apa kita menyelesaikan permasalahan anak kita yang sifat kooperatifnya dengan sesama kurang sehingga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih nih obrolan kita pada hari ini, obrolan yang sangat berbobot, yang sangat berguna. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang tadi Ibu planning ke depan. Nah, seperti itu ya Bu. Atau mungkin ada yang akan disampaikan sebelum kita tutup sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Sama. ya Pak Sugri ya sudah memberikan waktu sehingga melalui pertanyaan Bapak tadi bisa mendiskusikan sehingga saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya, dan saya sangat antusias untuk mengerjakan apa yang sudah saya rencanakan. Cukup ya Bu Dame pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang Bu Dame. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. Oke, di sini Pak Sugi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ya. damai ya Pak ya. Nah, di sini saya akan melakukan pasca observasi Pak. Baik. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan saya ya Pak ya. Siap, siap. Ya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan untuk ketercapaian pengembangan sesuai indikator Pak? Baik Bu Ayu, tadi alhamdulillah sudah saya lakukan proses coaching ya dengan Ibu Damin Napitupulu, dan kami sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Di antaranya saya sudah menanyakan tujuannya, terus saya mengidentifikasi masalahnya. Juga saya sudah menanyakan beberapa kaitannya rencana aksi yang mau dilakukan dan sampai dengan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Di sini saya selaku coach sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari coach saya sudah bisa memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, Bu Ayu. Seperti itu. Sama baik Pak. Nah, setelah saya mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan, ada beberapa catatan ya Pak ya yang akan saya sampaikan. Siap, Bu. Poin pertama Pak, tadi saya sudah melihat percakapan Bapak yang sudah berhasil, yaitu sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Yang poin kedua, Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci. Ya. Seperti itu Pak ya. Nah, poin ketiga, Bapak sudah mengarahkan kepada Koci untuk mencari rencana aksi yang atau tindakan apa yang akan dilakukan oleh Koci. Nah, selanjutnya poin keempat, ada juga Bapak itu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci tersebut agar rencana aksi yang dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Poin kelima, saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan Koci. Bapak sudah fokus terhadap Koci tersebut dan Bapak juga sudah melakukan kehadiran yang penuh ya Pak ya. Nah, poin keenam, Bapak sudah mendengarkan aktif dan menurut saya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Yang poin ketujuh luar biasa sekali Pak di sini. Terima kasih Pak. Selamat buat Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Mudah-mudahan Pak sukses ke depannya. Amin, amin. Amin ya Pak ya. Diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Nah,
Nah, di sini saya ada pertanyaan lagi, Pak. Baik, Bu. Nah, untuk kedepannya, Pak, kompetensi apa yang akan Bapak lakukan atau Bapak kembangkan dalam coaching agar kegiatan coaching dapat berjalan dengan baik, Pak? Baik, Bu Ayu. Di sini saya ingin mengembangkan kemampuan saya, Bu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, yang itu nantinya bisa menggali banyak informasi dari coach saya, sehingga nantinya coach saya sendiri bisa bikin solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu lebih baik. Jadi saya berharap saya nanti ke depan saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih relevan, lebih terfokus, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik oleh coachnya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu Ayu. Oke, luar biasa sekali ya, Pak ya. Di sini kita sudah melakukan praobservasi, sudah melakukan coaching, sekarang kita sudah melakukan fase observasi, dan sekian saja, Pak. Mudah-mudahan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi ya, Pak ya. Terima kasih, Bu Ayu. Saya akhiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ayu. Oke, sama-sama, Pak Sugeng. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia. Salam guru penggerak, Tergerak. bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.